Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang fitur Extrude Boss pada SolidWorks, di mana pada layar sudah saya sediakan untuk gambar isometri yang nantinya akan memudahkan kita dalam penjelasan fitur Extrude Boss pada SolidWorks. Oke, kita tahu bahwa fungsi fitur Extrude Boss pada SolidWorks yaitu membentuk sebuah benda 3 dimensi dari sebuah sket. Maka dari itu kita buat sket terlebih dahulu, lalu kita fungsikan fungsi fitur Extrude Boss. Nah, pada kesempatan kali ini saya buat model seperti ini. Kita akan membuat satu lagi di sini, misalkan extrude ya, dengan membuat sket terlebih dahulu dengan klik pada bidang, lalu klik kanan atau klik kiri sama aja, kita klik sket. Nah, kita bisa membuat sebuah sket di sini. Misalkan pada kesempatan kali ini saya akan contohkan membuat sebuah bentuk rectangle ya, dari sini. Nah, lalu oke, lalu kita bisa fungsikan fitur Extrude Boss. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah fungsi from ya. Fungsi from di sini kita bisa pilih, sebenarnya ada pilihan 4 pilihan ya, untuk tahu bedanya makanya saya buat model seperti ini. Kalau kita pilih sketch plan, berarti kita ingin mengextrude boss sket yang kita pilih ya dari plane yang menempel pada, atau maaf, dari sket yang menempel pada plane yang dibuat. Jadi misalkan ini kita buat tepat menempel pada plane yang ada pada permukaan bidang ini ya. Makanya from dari sketch plane. Kalau kita ingin membuat sebuah bentuk 3D dari sket yang menempel pada plane yang dibuat, misalkan ini di sini pilihan pertama. Nah, kita tarik misalkan seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu pilihan berikutnya, misalkan kita kembalikan lagi edit feature, kita pilih from-nya ini dari surface ya. Apa itu? Kalau kita ingin tahu, misalkan kalau kita pilih surface atau face, kita ingin membuat sebuah bentuk balok ya, yang kita sudah buat sketnya berupa rectangle ini, tetapi acuannya bukan lagi ya, from-nya ini bukan lagi dari sket ya, atau dari plane yang sket yang menempel pada plane, tapi dari surface. Surface mana yang ingin dijadikan sebagai acuan, ini bisa diisikan pada kotak ini. Jadi ini ada 3 pilihan surface, katakanlah saya gambarkan. Misalkan kita pilih surface ini, berarti kita membuat sebuah bentuk sket ya, balok ini, tetapi mengacu ke permukaannya si ini. Nah, maka dari itu kita bisa dapatkan sebuah balok yang ketingginya 26, tetapi mengacu pada from atau dari surface 1 ya. Kalau kita lihat dari tampak depannya, dia mengacu menempel pada surface-nya ini ya. Nah, seperti ini. Tetapi kalau surface ini misalkan saya ganti di surface-nya balok kedua ini, misalkan dia berubah lagi, mengacu lagi ketinggiannya, start-nya atau from-nya ini dari balok 2 misalkan ini. Nah, ini kalau kita lihat sejajar ya. Jadi mengacunya dari balok 2. Kalau misalkan kita ganti di balok 3, dia mengacu juga pada balok 3 ya, seperti ini. Ini fungsinya kalau kita mengatur from dari surface ya. Misalkan kita oke. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa dapatkan balok ya yang di-extrude berdasarkan referensi pada face-nya ini, face ini. Lalu misalkan kita edit lagi, edit fitur, kemudian apabila kita ganti
from-nya ini dari sebuah vertex. Vertex itu sudut ya. Jadi kalau tadi pada face itu mengacu pada masing-masing face-nya, ini ada 3. Sekarang kalau vertex ya, from-nya ini mengacu ke sudut ya. Kita misalkan pilih sudut salah satu sudut ini. Nah, jadi dia mengacu di salah satu sudut. Sama, fungsinya hampir sama dengan yang ada pada surface, cuman kalau surface itu permukaan, kalau vertex ini pada sudut ya. Misalkan kita ganti lagi, ini vertex 1, di vertex 2 nya di sini misalkan. Nah, dia akan berubah lagi, mengacu menyesuaikan acuannya dari vertex 2. Vertex 3 ada di sini. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat dia startnya dari sini. Adapun directionnya nanti bisa dipilih di direction di bawahnya, yaitu ada blind, ada through all, ada up to vertex, ada up to surface, offset, up to body, mid plane dan sebagainya. Kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ini untuk yang vertex. Nah, pada menu selanjutnya ini ada offset. Kalau ini mengacu ke ada titik-titik yang ada di sini. Kalau offset kita bisa tentukan sendiri ya. Kalau misalkan offsetnya itu tidak mengacu pada ketiga balok yang ada di samping-sampingnya ini, tapi kita bisa atur sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi jaraknya offset itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, misalkan 21 misalnya. Nah, seperti ini. Jadi jarak antara sketch yang dibuat dengan boss ya, extrude boss yang ditimbulkan itu berjarak 21 mili. Nah, seperti itu. Direction juga kita bisa pilih ya. Kalau ini kita bisa tentukan langsung directionnya di sini. Jadi mau reverse kebalikannya ya kita tinggal klik yang ini. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk materi selanjutnya kita akan bahas direction ya. Kalau ini form, nanti kita akan bahas directionnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih mendalam fungsi dari fitur extrude boss ya, dimana di sini saya sudah buatkan 3 buah balok bersusun ya, dengan jarak masing-masing 100 di sini. Lalu saya ingin memfungsikan fungsi extrude boss dengan cara menggambar sketch terlebih dahulu pada balok paling bawah, yaitu sebuah bentuk circle ya, yang berpusat di titik pusat balok dengan diameter 50. Lalu ini akan saya extrude boss ya, membentuk sebuah body dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada extrude boss ya. Kalau sebelumnya mungkin yang kita bahas yaitu terkait dengan from, hari ini kita membahas tentang direction ya, directionnya. Kita pilih di sini ada blind, ada through all, ada up to next, ada up to vertex, ada up to surface, ada offset, from surface, up to body dan mid plane ya. Kita pilih blind. Nah, kalau blind Anda bisa menentukan ya, seberapa panjang Anda ingin membuat body ya, atau extrude boss dengan cara menarik ya, ini apa namanya, arah directionnya ini, atau mengisi pada D1 atau distance dengan satuan ya, yang diinginkan. Misalkan di sini ingin panjangnya 300, tinggal masukkan angka 300 lalu kita enter ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menentukan seberapa panjang sesuai dengan gambar yang diinginkan. Namun apabila kita ingin membuat sebuah bentuk
direction dengan referensi tertentu di sini, Anda bisa menggantinya ya. Misalkan ini kita through all atau melewati semua ya. Jadi intinya kalau melewati semua, apapun yang kita extrude di sini ya, dia dilewati. Kalau pada percobaan kali ini yaitu melewati balok 2 dan berakhir pada balok 3 ya. Jadi intinya melewati hingga pada batas terakhir balok yang ada di sini. Itu fungsinya through all ya. Jadi kita tidak bisa menetapkan lagi di sini ya, hanya pilihannya satu, dia pasti ketika di extrude berakhir di balok ketiga. Kalau sudah tinggal kita oke. Nah, hasilnya mungkin seperti ini. Jadi kita tidak lagi mengukur seberapa panjang yang diinginkan supaya membentuk benda seperti ini. Jadi kita tinggal through all ya, apapun terjadi yang di tengah di sini ini kalau ada 3 body ya dilewati 3 body sampai ke body terakhir ya. Kalau ini hanya ada 1 body yaitu balok tengah ini, jadi balok tengah ini dilewati sampai ke balok yang terakhir. Kemudian di fitur extrude boss sendiri juga ada untuk directionnya up to next ya. Up to next ini, nah ini untuk membuat sebuah body yang berakhir pada body yang dijumpai pertama kali ya. Kalau ini body yang dijumpai pertama kali adalah balok 2, jadi dia berakhir di sini ya. Kalau di sini tidak ada balok 2, dia akan berakhir di balok yang paling atas ya. Jadi intinya ketika kita mengextrude, dia menemukan body, dia akan berhenti di situ ya, seperti itu. Lalu tinggal oke. Nah, hasilnya seperti ini. Dia membuat sebuah extrude boss yang berakhir pada body yang ditemuinya di sini. Kemudian kita ganti misalkan pada up to vertex ya. Kalau vertex ini kaitannya dengan sudut ya. Jadi kita isi di sini, ini vertexnya adalah ingin berakhir di mana extrude boss kita. Jadi kalau misalkan kita klik di sini sudut ini ya, dia berhenti di sini. Kalau ingin berhenti di sudut yang kita tetapkan pada balok ketiga yang atas sendiri ya, dia akan berhenti di sini. Jadi referensinya adalah vertex yang kita tetapkan dengan cara mengisi di kolom yang warna merah ini. Kalau sudah tinggal di oke. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu berikutnya ada lagi yang up to surface ya. Kalau up to surface ya hampir sama dengan vertex. Kalau vertex tadi membutuhkan referensi berupa sudut, kalau ini membutuhkan referensi berupa permukaan ya. Hingga permukaan mana kita akan mengextrude boss ya, kita tinggal mengisi di sini ya, kotak dialog atau face atau plane bisa atau face bisa ya. Kita tinggal pilih di sini, misalkan ini, kita klik. Nah, berarti extrude boss yang kita inginkan itu berakhir di sini di face 1. Apabila menginginkan pada face yang berikutnya, misalkan pada face yang ada balok paling atas ya, kita tinggal klik di sini. Nah, berarti dia berakhir di face 2 ya, seperti ini. Itu fungsinya untuk up to surface ya. Berarti kita terserah mau menetapkan. Kalau di sini ada beberapa body ya, dipilih saja body yang ingin ditetapkan sebagai referensinya. Lalu berikutnya di sini ada yang offset ya. Kalau offset itu artinya kita menetapkan jarak ya, yang diinginkan terhadap surface yang direferensikan ya. Katakanlah di sini saya menetapkan surface bidang bagian bawah dari balok yang kedua. Misalkan di sini ini saya isi ini. Nah, sehingga V1. Lalu di sini jaraknya kita tetapkan. Misalkan jaraknya 20 katakanlah. Nah, seperti ini. Artinya apa?
artinya fitur extrude boss yang kita gunakan dia akan berakhir 20 mili sebelum face yang kita pilih. Kalau face yang kita pilih di sini berarti kita mendapatkan jarak 20 ya. 20 dari face yang kita pilih, face 1. Kalau face 2 ya berarti otomatis dia akan ke atas ke sini memberikan jarak 20 terhadap face 2 misalkan ini. Nah, dia tetap menjaga jaraknya yaitu 20 ya, seperti itu. Misalkan ini. Nah, ini kalau kita ukur adalah 20 ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau kebalikannya ya? Jadi kalau ini 20 itu kan jarak dari sini ke sini. Jadi sebelum, kalau ingin sesudahnya berarti kita klik reverse, offsetnya ini kita klik atau kita centang. Nah, berarti dia kebalikannya. Kalau tadi sebelum 20 mili sebelum bidang V1 ini sudah berhenti, sekarang kelebihannya atau jaraknya dari bidang 1 ke ujung dari extrude boss itu adalah 20. Jadi melebihi sepanjang 20 ya, seperti itu. Ini untuk yang offset. Lalu sama ya, tinggal di OK, hasilnya seperti ini. Lalu berikutnya di sini ada pula yang up to body. Nah, kalau ini yang dihitung adalah body ya. Jadi kalau body ini ada 2, kita tinggal pilih. Misalkan body mana yang diinginkan sebagai ujung dari extrude boss itu. Jadi extrude bossnya misalkan body ini body 2 dan body 3. Kalau misalkan ini kita masukkan ya, misalkan ini. Nah, extrude boss itu berhenti pada body ini. Atau kalau misalkan pingin yang paling atas, kita tinggal klik bodinya. Jadi ini bodinya, bukan surface-nya ya, bukan permukaannya, tapi seluruh bodinya. Body itu ya semua permukaan, 6 permukaan bidang yang ada pada balok ini. Itu body atau up to body ya. Berikutnya ada mid plane. Kalau mid plane ini sket ini seolah-olah kita tetapkan atau kita tempatkan pada pertengahan dari extrude boss itu. Jadi kalau misalkan ini sket circle, sketnya berupa untuk lingkaran, distance-nya ya, di satu ini kita tetapkan misalkan 200, kita isi 200. Artinya gambar sket yang ada di dalamnya ini atau lingkaran ini berada pada jarak 200 dari masing-masing ujungnya. Jadi mid plane itu punya arah direction 2 ya, satu arah sana, satunya ke arah sini. Jadi 200 ke arah positif, 200 ke arah negatif ya. Jadi panjang totalnya yang dihasilkan adalah 400 dengan posisi dari sketnya ada di tengah. Sama, kita tinggal OK. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada masing-masing direction itu kita bisa tetapkan draft ya. Draft itu artinya apa? Draft itu adalah sudutnya ya. Jadi kalau ketetapannya draftnya itu berupa sudut ya. Jadi di sini 0 berarti kita tidak merubah dimensi dari ini kan diameter 50. Nyampe di ujung di sini tetap diameternya 50. Tapi kalau kita tetapkan sudutnya ya, draft on-nya ini kita atau draft off-nya kita tetapkan, kita buat ya, kita tinggal klik ini, maka dia akan membentuk sebuah sudut. Satuannya di sini derajat ya, degree. Jadi kalau 1 derajat berarti sepanjang 200 ini dia di sini ketemunya berapa? Tentu lebih kecil ya. Kalau kita gunakan draft ini positif ya. Jadi di sini lebih kecil. Jadi lebih menyudut. Kalau kita perbesar sudutnya, dia akan lebih kecil lagi. Ya,
Kalau di sini semakin panjang, ketemunya nanti semakin kecil. Berarti di sini sudutnya semakin besar, ya, seperti itu. Kalau outward kebalikannya ya. Jadi kalau di sini ini 50, berarti dia akan menjadi lebih besar 5 derajat dari kondisi semula yang diameter 50, ya. Jadi tidak harus sama. Nah, untuk menonaktifkan kembali berarti kita tinggal klik. Berarti ini 0. Kalau ingin menetapkan sudutnya, kita tinggal klik draft on-nya atau draft off-nya, ya. Nah, seperti ini. Kita tinggal mengatur aja sudutnya ini yang diinginkan berapa, ya. Sudut itu yang dibentuk adalah sudut ini. Jadi dari sketch, ya. Jadi kalau misalkan ini sketchnya di sini, kita, nah, berarti 24 derajat itu dari ini, ya. Jadi ini. Kalau kita buat 45 berarti kan dia setengahnya dari 90. Nah, jadi seperti ini. Jadi sudutnya ini adalah 45. Demikian dengan sudut yang ini. Sama, tinggal di OK. Nah, tinggal seperti ini. Mungkin itu penjelasan dari bentuk fitur extrude boss, ya. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas pada fitur-fitur yang lain. Perlu diingat bahwa fitur extrude boss juga fitur-fitur terkait dengan from dan directionnya itu juga berlaku pada fitur extrude cut. Jadi kebalikannya saja. Kalau boss itu kita membuat dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kalau yang cut, kebalikannya dari yang ada menjadi tidak ada atau memotong, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.